Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kiamat sudah dekat. Kapan akan terjadinya? Nah, insya Allah kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dan ilmu dari guru kita. Untuk itu kami persilakan kepada penanya pertama, Bapak Syafri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Safril, umur 82 tahun. Oh, tetap semangat, sehat sekali Bapak Syafri. Silakan. Kemerdekaan bangsa ini dipertahankan oleh nasihat-nasihat para kiai. Masya Allah. Baik, silakan pertanyaan langsung Pak Syafri. Kemunduran-kemunduran yang telah disebutkan di atas, apakah peranan kiai Indonesia telah memudar? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, silakan. Bapak Syafri yang saya hormati, pertanyaannya singkat, jawabannya 2 jam kayaknya Pak. Kemunduran ini apakah gara-gara kiai juga begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya cerita sedikit kepada Bapak? Belum lama ini ada satu perusahaan yang mengundang saya di daerah Jawa Timur. Perusahaan ini perusahaan milik seorang yang non muslim Pak, di urusan sales dan penjualan. Akhirnya azan di radio saya Pak, di handphone saya. Lalu saya keluar Pak mencari masjid terdekat. Pak, begitu saya tiba di sebuah masjid yang sangat besar, ternyata masjidnya digembok Pak. Dalam perjalanan ini Pak, digembok ternyata. Begitu digembok saya tetap untuk sholat di masjid. Akhirnya Pak, saya sholat di pinggiran, di emperannya. Tidak lama kemudian datanglah seorang yang naik sepeda Pak. Dan sampailah orang itu naik sepeda, lalu kemudian saya bertanya, Bapak orang sini? Iya. Yang imam siapa Pak? Saya. Yang makmum siapa? Saya. Yang azan? Saya. Yang qomat? Saya. Saya bukan melucu, benar-benar terjadi Pak. Saya temenin Pak, akhirnya saya sholat bersamanya. Apa relevansinya dengan pertanyaan Bapak? Itulah Pak yang terjadi. Berapa orang ustadz, ulama, kiai yang tinggal di daerah situ, kok nggak ada yang ngajak ke masjid? Saya setuju dengan pendapat Bapak dan pertanyaan Bapak sebenarnya, bahwa andil para dai ilallah juga ada di sana. Ingat, jangan lupa Rasulullah bersabda, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih." Bila maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Maksiat berkembang karena apa? Karena sedikit orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Mungkin ke situ pertanyaan Bapak. Amar ma'ruf nahi munkar yang biasanya disampaikan oleh para dai mulai kendor, mulai menurun, mulai akhirnya terjadilah kemaksiatan. Benar apa yang Ustadz kita tadi sampaikan, Masya Allah. Dulu orang ngumpet-ngumpet, sekarang merajalela, berani mengungkapkan. Bahkan di negara lain Pak, dibuat undang-undang untuk legalisasi itu. Ada LGBT, dibuat undang-undang di negara lain boleh. Alhamdulillah negara kita masih memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak mengizinkan itu karena bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Namun yang kita prihatin saat ini di Indonesia, ada yang dulu ngumpet-ngumpet sekarang terang-terangan. Korupsi Pak. Dulu orang korupsi di bawah meja Pak katanya. Lambat laun akhirnya di atas meja Pak korupsinya. Sekarang Pak meja-mejanya Pak hilang akhirnya. Mudah-mudahan dengan sindiran yang halus dari Bapak tadi membuat kami para dai tetap istiqomah, tegak lurus dalam mendapatkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu Lisma, silakan.